أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat yang sangat banyak yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dan Allah perintahkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis beliau bahwasanya di antara sifat orang-orang yang beriman adalah apabila diberikan nikmat dia bersyukur, apabila ditimpakan kepadanya musibah maka dia bersabar. Maka sifat ini hanya ada pada orang-orang yang beriman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, seluruh urusannya adalah baik. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila ditimpakan kepadanya kesenangan maka dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Apabila ditimpakan kepadanya keburukan, musibah, ujian, maka dia bersabar, itu adalah baik baginya. Dan itu tidak ada kecuali hanya pada orang-orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur ini akan yang menjadikan hati seseorang tenang, akan menjadikan seseorang qanaah, senantiasa merasa cukup. Kemudian syukur juga akan menambah, tersebab ditambahkannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat, maka bersyukurlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bisa memulai pengajian kita setelah beberapa waktu yang lalu sempat terhenti. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Segala apa yang Allah takdirkan itu akan berlaku, dan Allah yang mentakdirkan apa yang Allah kehendaki. Dan bagi kita hanya menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap takdir yang Allah tentukan itu pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran, pasti ada sesuatu
yang baik di balik takdir tersebut. Kemudian pada malam hari ini insyaallah taala kembali kita lanjutkan pembahasan kita membahas yang kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dosa besar yang kelima. Ini sudah atau belum? Yang mencatat sudah? Sudah belum? Masih yang keempat atau sudah masuk kelima? Yang keempat dulu ya. Terakhir? Hah? Yang kelima lah. Langsung ya. Dosa besar yang kelima adalah man'uz zakah. Kita ulang sedikit. Man'uz zakah, tidak menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat ke-6 sampai ayat ke-7. Allah taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin," celakalah orang-orang musyrik. "Alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun." Kenapa orang-orang musyrik celaka? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan terhadap perkara akhirat mereka kufur, mereka mengingkari. Kemudian dalil yang kedua dibawakan oleh Imam Al-Zahabi, ya, surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Dalil pertama tadi dibawakan oleh beliau surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Dalil kedua surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat ke-35. Allah taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak mereka dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Para ulama tafsir mengatakan, ketika Allah taala berfirman fabashshirhum untuk azab, maka ini Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan mereka. Allah mengatakan fabashshirhum bi'adzabin alim. Biasanya kabar gembira itu adalah kabar yang menyenangkan, ya, sesuatu yang menyenangkan hati, melapangkan dada, ya. Namun di sini Allah taala mengatakan berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, yang mana pada hari itu harta-harta tersebut akan dipanaskan di dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, dan disetrikakan harta-harta tersebut, ya, kepada kening-kening mereka, kepada badan mereka, punggung mereka. Seraya Allah mengatakan, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang telah kalian simpan. Bukan berarti kita tidak boleh menyimpan harta. Boleh bagi seseorang untuk menyimpan harta, namun ingat ada haknya. Ada sesuatu yang mesti dikeluarkan dari harta tersebut. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan infak di sini bukan infak yang hukumnya sunnah, namun infak yang hukumnya wajib. Allah Ta'ala mengatakan yunfiqunaha, maksudnya apa? Zakat. Baik itu zakat harta, baik itu zakat peternakan, baik itu zakat pertanian. Apabila telah sampai nisabnya, maka dia harus dikeluarkan. Dia harus dikeluarkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha
إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت عليه أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang yang memiliki unta, sapi, kambing, dan dia tidak menunaikan zakatnya, illa butiha laha yaumal qiyamah biqa'in qarqar, melainkan dia akan dihimpit atau dilemparkan pada hari kiamat ke tempat yang sangat keras, tantahuhu biquruniha wa tata'u bi akhfafiha, kemudian binatang-binatang yang dia tidak keluarkan zakat tadi menanduknya, dan dia injak dengan kakinya. Kullama nafidat alaihi ukhra, setiap hancur badannya, adat alaihi, maka dikembalikan kembali seperti semula, hatta yuqda bainan nas, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara dia di antara manusia. Yang mana pada hari itu satu hari sama lamanya di dunia ini 50 tahun, 50.000 tahun. Satu hari ketika itu sama masanya dengan 50.000 tahun di dunia. Illa thumma yara sabila, setelah diazab, setelah hancur dilemparkan, ditanduk sama binatang ternak yang disimpan, kemudian diinjak, hancur, dikembalikan lagi, dilakukan hal yang sama sampai Allah tentukan tempatnya, sampai Allah putuskan perkaranya di antara manusia. Kemudian thumma yara sabilahu, kemudian orang ini melihat jalan, imma ilal jannati wa imma ilan nar, bisa jadi masuk neraka, bisa jadi masuk surga, bisa jadi masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma min sahibi kanzin, dan tidaklah ada orang yang menyimpan harta, la yuaddi zakataha, dan dia tidak menunaikan zakatnya, illa, kecuali muthila lahu kanzuhu yaumal qiyamah, harta tersebut akan menjadi pada hari kiamat sujaan aqra, ular yang berbisa, dan dia akan memangsa pemilik harta tersebut. Ini yang dinamakan dengan para ulama kita al-jaza min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Kita tidak mau keluarkan di dunia, Allah akan azab kita dengan harta yang kita simpan. Sudah tersiksa di dunia menyimpan harta, takut kehilangan, di akhirat Allah siksa kita dengan harta tersebut. Takut berkurang di dunia, ada rasa takut, takut hilang, susah menyimpannya, butuh berangkas apa segala macam. Di dunia sudah sulit, ketakutan. Nah di akhirat justru ini akan menjadi malapetaka bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan bagian daripada hartanya. Malapetaka. Waqad qatala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, mulailah orang-orang munafik tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka mengatakan Muhammad telah mati, Muhammad telah meninggal, tidak perlu kita mengeluarkan harta kita untuk Muhammad, karena Muhammad sudah meninggal. Maka terdengar kabar itu oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan,
wallahi law mana'uni 'anaqan wa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, laqatalahum ala man'iha. Bukan mengatakan demi Allah, lau mana'uni, kalau mereka tidak mau menunaikan anaqan, tali pengikat onta, biasanya dia keluarkan di zaman Nabi, tidak mau dia keluarkan di zamanku, ya, wallahi lau mana'uni anaqan kanu ya'dunaha ila Rasulillah laqatalahum ala man'iha, maka aku akan perangi karena dia tidak mengeluarkannya. Padahal di zaman Nabi dia keluarkan, setelah zamanku dia tidak mau keluarkan, aku perangi. Kalau dia hidup di zaman Nabi atau Nabi masih hidup, Nabi akan memerangi dia juga. Ini menandakan apa? Tidak menunaikan zakat itu adalah merupakan dosa besar. Ya. Sebelum Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat ini, Abu Bakar berdialog dengan Umar. Umar tidak setuju. Kenapa? Karena mereka bersyahadat, orang-orang ini bersyahadat dan mereka sholat. Ya, mereka sholat. Maka Abu Bakar mengatakan tidak. Wallahi kalaulah seandainya mereka menghalangiku dari seutas tadi saja, yang mana mereka keluarkan di zaman Nabi tidak berharga. Mereka keluarkan zaman Nabi, zamanku mereka tidak keluarkan, walaupun sedikit hartanya, mereka tidak keluarkan, maka aku akan perangi, kata. Kemudian Abu Bakar mengatakan, umirtu an uqatilan nas, ya, aku perintahkan untuk memerangi manusia. Diperintahkan untuk memerangi manusia. Kemudian di akhir ada dalam potongan hadis ini, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhu ma'allah, dan hisab mereka atas Allah Taala. Ini hak Islam, zakat ini adalah bagian daripada agama Islam. Dia nggak bisa dipisahkan, ya, dari ibadah-ibadah yang lain. Nggak bisa dipisahkan dari ibadah-ibadah yang lain. Salat tapi tidak mau bayar zakat. Ada ya yang dibayarkan itu ada sampai nisabnya. Kalau nggak ada uang ya berarti tidak mengeluarkan zakat, menerima zakat kalau nggak. Kemudian dalil yang berikutnya, ayat yang dibawakan oleh Imam Mudzahabi rahimahullah taala, surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih. Janganlah orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang bakhil dari apa yang Allah berikan kepadanya dari karunia Allah Ta'ala, huwa khairan lahum, itu baik bagi dia. Bakhil itu baik bagi dia. Jangan dia kira itu, saya tidak keluarkan zakat itu akan menguntungkan saya. Ketika saya keluarkan saya rugi. Saya sudah capek nyimpan, ya, saya sudah capek nabung, saya sudah capek ini jaga harta, kemudian saya keluarkan saya rugi saya. Kalau mengatakan jangan dia kira sifat kikirnya, sifat bakhilnya, sifat tidak mau mengeluarkan zakat itu baik bagi dirinya. Bal huwa syarrul lahum, akan itu keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu yaumal qiyamah. Apa yang mereka bakhilkan itu akan dihimpitkan padanya pada hari kiamat. Akan dihimpitkan kepada orang ini pada hari kiamat. Hartanya akan dihimpitkan kepadanya. Ya, harta yang dia simpan akan dihimpitkan kepadanya pada hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Bagi Allah Ta'ala seluruh apa, ya, warisan yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, harta ini milik Allah Ta'ala. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di antara syariat Islam itu adalah, ya, tentang masalah harta ini banyak sekali. Ya, zakatnya, infaknya, wakafnya, ya. Kemudian membayar fidyahnya, membayar kafarahnya, itu kan semuanya harta.
seorang muslim, ya, dia sangat mengerti bahwasanya harta itu adalah milik Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan harta yang kita punya itu, apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu harta kita. Selain itu maka kita kumpulkan untuk orang lain. Ya. Seorang menabung, meninggal untuk dia tidak. Jadi dia mencari harta selama ini bukan untuk dia, untuk siapa? Untuk orang lain, untuk anaknya, bukan untuk dia. Kalau seandainya kita ini sadar bahwasanya harta yang sedikit itu cukup untuk kita, pada dasarnya demikian. Namun angan-angan kita panjang, kita ingin ini, kita ingin itu. Padahal kalau seandainya harta itu cukup saja, udah, ya, udah luar biasa. Jadi pada hakikatnya kita ini kerja, kita ini mencari uang bukan untuk diri kita, untuk banyak orang. Ya. Ada Bapak dan Ibu rahmatullah. Saya pernah diceritakan bahwasanya ada seorang yang tidak mau menabung. Jadi saya bertemu dengan ibu ini, seorang pengusaha, ya, punya pengusaha cukup terkenal dia, ya, pejabat beli dengan dia, harganya jutaan. Dia mengatakan, saya nggak punya tabungan, untuk apa saya nabung? Itu harta yang saya tabung bukan untuk saya. Dia orang kalau dilihat, ya, penghasilannya banyak, harga, ya, istri pejabat beli sama dia semua. Mukena, dia buat mukena istri pejabat beli, harganya jutaan, ya, terkenal orang itu. Ya. Kita ketemu dan dia bilang, Ustaz, saya nggak punya tabungan. Semuanya apa yang dapat saya keluarkan, apa yang dapat saya berikan. Ini pertanda bahwasanya dia paham harta yang dia keluarkan di jalan Allah itu adalah tabungannya. Adapun harta yang dia tabung di rekening dunia, ya, di rekening bank, dia simpan di rumahnya, dia belikan emas, itu bukan harta dia, harta orang lain. Dan jarang kita temui orang-orang seperti ini, sangat jarang. Ini luar biasa. Ada orang yang sadar bahwasanya harta banyak itu tidak menjadikan dia tenang. Orang miskin berangan-angan untuk kaya. Sebagian orang kaya berangan-angan apa? Alangkah baiknya jika harta ini tidak ada, atau ada namun cukup saja, tidak usah berlebih. Ada orang, ya, diceritakan oleh salah seorang kawan kita, menjual mobil Ferrari, semuanya dikeluarkan untuk pesantren. Ferrari, dia punya mobil Ferrari, dan dia punya banyak mobil di Jakarta, orang kaya. Dijual, kemudian diserahkan untuk pesantren. Sekarang nggak punya mobil, kemudian ditanya sama Ustadz ini, Pak, kenapa nggak beli mobil? Belilah mobil satu untuk kebutuhan, kan seperti itu ya, untuk kebutuhan wajar. Bapak butuh mobil, beli. Dia mengatakan enggak, Ustaz. Punya mobil itu repot, harus mikirin garasinya, harus mikirin perawatannya, harus mikirin bensinnya. Nah, sekarang bapak itu mana-mana naik angkutan umum, taksi online apa segala macam, dijual semuanya. Mobil Ferrari dijual, ya, diinfakkan di jalan Allah. Ini orang paham bahwasanya harta yang dikumpulkan di dunia itu berarti, ya, bukan harta yang akan bermanfaat, ya, bagi dirinya. Baik. Makanya sampai apa? Harta ini menjadikan kita terbuai. Orang kalau ambisi dunia tinggi, Pak, itu dia nggak akan pernah merasa cukup. Udah punya rumah di sini, buat lagi rumah di situ, buat di sana, ya, nggak pernah cukup.
Dan ini hati-hati. Jangan sampai rumah yang banyak itu nanti menjadi azab bagi kita di akhirat. Menjadi azab bagi kita di akhirat. Udah punya usaha satu cukup, sudah berlebih, ingin buka usaha yang lain. Ini sifat-sifat seperti ini sudah, ya, dikurangi sifat-sifat seperti ini. Kalau kita sudah punya usaha satu cukup, ya, cukup bagi kita, ya, cukup bagi keluarga, ada yang bisa kita sisihkan, maka berarti alhamdulillah cukup. Sebagian orang enggak, kalau ambisi dunia, ini usaha udah mulai jalan, saya buka yang baru, saya mau buka yang baru, buka yang baru. Ya, bukan berarti enggak boleh, boleh. Cuman harus berikan hak harta tersebut. Jangan hanya buka sana buka sini kemudian kita tidak paham bahwasanya harta ini ada yang mesti harus dikeluarkan karena ada hak fakir miskin di situ. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man mana'a zakah. Ya, Nabi berkata tentang orang yang tidak menunaikan zakat, man mana'aha fa inna akhiduha. Siapa yang tidak menunaikan zakat maka kami akan ambil paksa. Kami akan ambil paksa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan, ya. Hadis yang hasan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan oleh Imam Al-Zahabi rahimahumullahu ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muhammad. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, katakan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian dikatakan oleh al-Imam, dikatakan oleh para ulama yang lain bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah karena dalam sanadnya terdapat Amir bin Uqbah, dan Amir bin Uqbah ini adalah seorang yang lemah, tidak diterima periwayatannya. Kita bacakan awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama amirun musallitun, seorang pemimpin yang bengis, ya, pemimpin yang bengis. Wa dzu tharwatin la yu'addi haqqallahi fi malihi, orang yang kaya yang tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Kemudian yang ketiga adalah wa faqirun fakhur, orang fakir yang sombong. Ya, orang fakir yang sombong. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan hadisnya lemah dikatakan oleh para ulama hadis. Dikatakan umirtum bis salati waz zakah. Umirtum bis salati waz zakah. Kalian diperintahkan untuk mengerjakan salat dan untuk menunaikan zakat. Faman lam yuzakki fala salatalah. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka tidak sah salat yang dikerjakan. Hadis ini hadis yang secara makna bisa kita terima. Karena kita katakan apa? Rukun Islam itu tidak bisa dipilah-pilih. Saya mau sholat aja, saya tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau haji. Apakah sah sholat yang dikerjakan? Ya, berarti nggak ada guna sholat yang dikerjakan sementara rukun Islam yang lain dia tinggalkan. Atau saya syahadat namun saya tidak sholat karena cukup masuk Islam itu hanya dengan bersyahadat. Apakah benar syahadatnya? Jawabannya nggak benar. Karena konsekuensi dari syahadat adalah melaksanakan rukun-rukun Islam yang lain. Ketika dia mengatakan saya bersaksi bahwasanya Allah yang berhak diibadahi dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya apa? Segala apa yang Allah tetapkan, segala apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia terima, dia tunduk. Kalau seandainya dia masih milih
berarti syahadatnya belum benar. Syahadatnya belum benar. Baik. Masuk ya, kita kepada pembahasan baru al-kabiratu as-sadisatu, dosa besar yang keenam. Ya, berarti selesai tentang masalah zakat. Masalah zakat ini kepada yang dirahmati Allah Taala itu mungkin ada pembahasan yang lebih rinci lagi, karena sebagian banyak yang bertanya tentang masalah zakat. Sebagian mengira zakat itu hanya harta yang diletakkan saja, harta yang disimpan. Ya, maka kita katakan zakat itu banyak model. Ada namanya zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan itu semua aset itu dihitung. Misalnya orang jualan dan isi jualannya itu, isi kadanya sampai 1 nisab. Isi kadanya sampai satu nisab. Nah, ketika isi kada itu sampai 1 nisab, maka terhitung pada saat itu, ya, terhitung pada saat itu, kemudian dilalui 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau seandainya barang dagangan yang ada di warungnya tersebut, yang ada di toko itu sampai satu nisab, 85 gram emas, ya 85 gram emas. Kemudian ada pula zakat pertanian. Zakat pertanian ini, ya, dia hanya berlaku bagi tumbuh-tumbuhan yang bisa disimpan lama, ya, dan menjadi makanan pokok. Kalau tomat itu tidak ada, ya, tidak ada zakatnya. Bawang itu tidak ada zakatnya, ya. Yang ada zakatnya itu padi, jagung mungkin, ya, dan yang bisa disimpan lama. Namun bawang itu dia tidak ada zakatnya. Ketika misalnya seorang jual beli bawang, dia menjual bawang sampai harga bawang itu misalnya 1 nisab, maka terhitung pada saat itu, ya, sampai masuk 1 haul masih 1 nisab, ya, harta yang dia putarkan untuk mengelola bawang itu, maka dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya bukan karena dia menanam bawang, tidak, tapi karena harta yang dia gunakan untuk mengelola itu sampai satu nisab. Apalagi dia pedagang bawang, toke bawang, nah itu ada zakat. Kalau seandainya harta yang dia putarkan itu sudah sampai satu nisab, ya, bukan karena bawangnya, tapi karena hartanya sudah sampai 1 nisab. Itu dia, ya. Allah Ta'ala. Dosa besar yang keenam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Bisa jadi jika mereka ada di sisimu dalam keadaan, ya, salah satu di antara keduanya tua, berumur tua, lanjut usia, ya, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin, maka jangan katakan kepada keduanya uff, ya, wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah kepada keduanya, ya, atau tunduklah kepada keduanya dengan ketundukan dari minar rahmah, dari sifat kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah, ya Allah sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah merawatku, ya, ketika kecil. Ini
ajaran agama Islam. Ini ajaran agama Islam, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Para ulama dahulu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, dikisahkan bahwasanya berbaktinya mereka kepada kedua orang tua itu sampai tidak masuk akal, tidak bisa diterima oleh akal. Ada di antara mereka tidak mau makan dulu, karena khawatir apa? Khawatir kalau tangan mereka atau kalau tangannya mendahului, atau mata pandangan ibunya mendahului tangannya. Sehingga dia nggak mau makan bersama orang tuanya, bukan karena dia tidak cinta, tapi karena apa? Karena khawatir durhaka. Dia menganggap apa? Memakan makanan yang telah dilihat oleh orang tuanya itu dianggap durhaka. Itu para ulama zaman dahulu sampai demikian. Di zaman kita, zaman-zaman seperti sekarang ini banyak anak-anak itu tidak berbakti pada orang tua. Tidak berbakti pada orang tua. Maka ini memprihatinkan, ini menyedihkan. Ada anak yang melawan, bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Alhamdulillah. Ada anak yang membunuh orang tuanya karena masalah HP misalnya, karena masalah uang. Ini durhaka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Isra ini, berbakti kepada kedua orang tua itu urutannya setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti hak manusia yang paling besar yang harus ditunaikan adalah hak orang tua. Hak yang paling besar mesti ditunaikan, hak manusia yang paling atau yang harus ditunaikan adalah hak orang tua. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di sini dalam ayat ini, kalau seandainya mereka sudah tua renta, itu ada celah bagi anak untuk dongkol atau untuk bersikap kasar kepada orang tua. Itu mesti ada celah kalau orang tuanya sudah tua renta. Allah mengatakan jangan berucap kata-kata yang menyakiti mereka. Jangan berucap kata-kata yang menyakiti mereka. Walaupun mereka sudah tua renta, walaupun mereka sudah lemah, maka jangan bentak mereka. Jangan katakan kepada mereka ucapan dan senantiasa ucapkan kepada mereka berdua perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan hati mereka. Jangan memasukkan kesedihan ke dalam hati mereka. Karena membuat orang tua sedih itu adalah bagian daripada durhaka. Membuat orang tua sedih adalah bagian daripada durhaka. Baik. Sudah ada sholat dulu kita ya? Kita sholat, nanti setelah itu kita langsung tanya jawab saja. Ini pembahasannya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan ya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan setelah Isya ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya maka kita persilakan. Baik. Belum ada, kita lanjutkan dulu. Sambil berpikir apa yang mau ditanyakan. Dalil yang kedua, surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Al-Ankabut ayat kelima. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wasaina al-insana biwalidayni husna." Allah berwasiat kepada kalian
wasaina al-insana, kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, husna, agar mereka berbuat baik. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan diantaranya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Ya. Artinya apa? Artinya adalah jika seseorang berbakti kepada orang tuanya dan orang tuanya ridha kepadanya, maka Allah pun ridha kepadanya. Maka Allah pun ridha kepadanya. Jika seorang durhaka kepada orang tuanya dan orang tuanya murka kepadanya, maka Allah pun akan memurkainya. Yang mewasiatkan kita untuk berbakti kepada orang tua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sebagaimana kita katakan tadi, orang yang paling berhak, ya, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan di muka bumi ini adalah orang tua. Orang tua. Makanya Allah sebutkan antara hak Allah dengan hak orang tua. Ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menandakan apa? Berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya besar. Durhaka kepada orang tua dosanya adalah dosa besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayya'. Fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayya'. Ya, fadayya'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu ingin, maka jagalah pintu tersebut, dan jika kamu ingin, maka sia-siakanlah pintu tersebut. Ya. Maka berbakti kepada orang tua adalah merupakan pintu surga. Berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan pintu surga. Banyak para ulama dahulu, ya, yang kebaktian mereka kepada orang tua mereka itu tidak masuk akal bagi kita. Dan antara mereka yang menggendong ibunya dari Yaman, menuju kota Makkah, digendong ibunya. Kemudian tawaf, menggendong ibunya. Ada di antara mereka, ya, menjadi jembatan bagi orang tuanya ketika orang tuanya tidak sanggup untuk menyeberangi sungai. Ada di antara mereka tidak mau makan dengan orang tuanya, sebagaimana kita katakan tadi, karena khawatir apa? Mata orang tuanya telah mendahului tangan. Ketika dia ingin mengambil, ternyata orang tuanya lihat makanan tersebut. Dan itu mereka anggap adalah suatu kedurhakaan, kedurhakaan. Nah, ini dia.
Ya, semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan Allah berikan rezeki kepada kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nabi mengatakan orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling tengah. Kemudian ini dibawakan hadis yang lemah. Ya, dibawakan hadis yang lemah. Bahkan hadis yang mungkar. Ini hadis-hadis mungkar yang populer masyarakat kita. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, maka itu hadisnya hadis mungkar. Tidak bisa dikatakan itu hadis. Tidak bisa dikatakan itu hadis. Nah. Kemudian dalil berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau dan Imam Muslim dalam kitab beliau. Ada seorang yang minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad bersama Nabi. Jihad, ya, itu adalah puncaknya agama Islam. Al-jihadu dzirwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncaknya agama Islam. Bagian Islam tertinggi itu adalah jihad. Seorang anak muda izin kepada Nabi untuk ikut berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka anak tadi mengatakan, na'am, iya, masih hidup. Kemudian Nabi mengatakan, fafihim fajahid, maka berjihadlah engkau pada berbakti kepada keduanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan jihad. Bahkan ada kalanya dia lebih besar pahalanya dibandingkan jihad. Nabi SAW mengatakan demikian. Kalaulah seandainya pahala jihad itu mengalahkan bakti kepada orang tua, maka Nabi akan izinkan orang ini untuk berjihad. Tapi tidak demikian. Nabi larang anak ini untuk berjihad dan Nabi suruh dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian sering ditanyakan seperti ini, Bapak yang dirahmati Allah. Ustaz, saya mau mengaji tapi dilarang oleh orang tua. Bagaimana ini Ustaz? Kita katakan pada dasarnya ikuti orang tua. Pada dasarnya apa? Ikuti orang tua. Jihad saja, ya, yang ganjarannya itu surga. Orang mujahid itu masuk surga tanpa hisab dan dia bisa memberi syafaat 70 orang keluarganya. Itu masih disuruh oleh Nabi pulang, ente bakti pada orang tua. Apalagi ini hanya sekedar, Ustaz, saya mau pengajian tapi orang tua saya nyuruh saya ke ladang panen. Mana saya dahulukan Ustaz? Dahulukan itu. Bantu orang tua terlebih dahulu. Nah. Kemudian waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis adalah hadis yang sahih, ya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata 'aqul, tidak masuk surga orang yang durhaka, wala mannan, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya. Wala mudminu khamrin, orang pecandu khamar, pecandu minuman keras. Ya, wala mu'minun bisihrin, orang yang percaya dengan sihir. Percaya di sini maksudnya apa? Pergi ke tukang sihir, pergi ke tukang ramal, pergi ke dukun. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, orang-orang yang tidak masuk surga. Orang-orang seperti ini tidak masuk surga. Nah, ini lengkap sudah di zaman kita ada ya seperti itu. Orang durhaka banyak, ya, orang yang mungkin pemberian banyak, sangat banyak, ya. Orang yang pecandu khamar banyak. Orang yang percaya kepada tukang sihir banyak, percaya pada tukang ramal banyak, ya. Maka ini semuanya dosa besar.
Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, mal kabair?" Apa itu dosa besar wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan, "Al-isyraku billah." Menyekutukan Allah, ini dosa besar. Percuma orang sholat kalau dia masih pergi ke dukun, dia masih melaksanakan ritual-ritual ibadah yang ada kesyirikan di dalamnya. Percuma ini orang-orang seperti ini semua, karena itu dosa besar. Ini percuma. Lebih baik tidak sholat kalau seandainya masih pergi ke dukun, masih pergi ke tukang ramal, masih minta penangkal ke orang pintar. Maka ini dosa besar. Ini sudah kita bahas pada dosa besar yang pertama. Summa madza? Orang Arab Badui ini mengatakan, wahai Rasulullah, apa lagi? Nabi mengatakan, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian orang Arab ini mengatakan lagi, kemudian apa wahai Rasul? Qala al-yaminul ghamus, sumpah palsu, kata Nabi. Nah, sumpah palsu ini nanti insyaallah akan ada pembahasannya secara rinci, dan dia termasuk bagian daripada dosa besar. Baik. Ini dalil yang terakhir kita bawakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wa la mukadzibun bil qadar. Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan tidak masuk surga orang yang mendustakan takdir. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Orang yang mendustakan takdir dengan mengatakan tidak ada takdir, kita ini sesuai dengan kehendak kita saja. Atau sebagian orang mengatakan, kita ini tidak punya apa-apa, kita tidak bisa memilih, ini sudah takdir kita. Ini nggak boleh juga, ini namanya mendustakan. Ini namanya mendustakan takdir. Wallahu taala. Itu pembahasan kita berkaitan dengan durhaka kepada orang tua. Banyak dalil yang dibawakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, namun kita cukupkan demikian. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Dosa besar yang ketujuh itu adalah aklur riba, makan riba. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menasihati orang tua tanpa menyakiti perasaan mereka? Caranya jangan sakiti, itu caranya. Tanpa menyakiti perasaannya, caranya jangan sakiti perasaan mereka. Bagaimana caranya Ustaz? Cari waktu yang tepat. Kadang-kadang kita menasihati orang tidak pandai mencari waktu. Orang tua habis capek pulang dari ladang, kemudian nasihati, tidak bisa mereka terima. Beri waktu mereka istirahat. Pilih kata-kata yang tepat. Jangan seolah-olah kita menggurui. Seperti itu menasihati orang tua. Kalau nampaknya kita menggurui, mereka tidak akan mau terima. Mereka tidak akan mau terima. Kemudian bisa jadi pakai cara apa? Belikan dia buku, atau setelkan dia TV. TV yang siaran-siarannya yang menerangkan agama Islam, itu setelkan. Ini kan udah nasihat namanya. Bisa jadi dengan cara seperti ini mereka tidak tersakiti. Ada kalanya Pak yang merahmati Allah. Kita misalnya seorang ustadz pun susah juga dia nasihati orang tuanya, karena dia ustadz bagi orang lain, bagi orang tuanya dia anak, enggak.
Dokter LC apa segala macam. Kalau udah nasihati orang tua itu memang berat. Terus bagaimana caranya? Dan berikan dia ceramah ustadz yang lain, jangan ceramah kita yang diberikan. Kalau ceramah kita yang diberikan, dia bilang ini anak saya, nggak mau dia terima. Tapi berikan ceramah yang itu ustadz, ya, apalagi dengan kita. Tinggal ya, pilih cara yang tepat, pilih waktu yang tepat, kemudian belikan buku-buku yang bermanfaat, kemudian setelkan di TV, ya, Sunnah, Roja TV, Surau TV dan yang lainnya. Dan amalan apa yang bisa saya lakukan agar orang tua saya tidak terjerumus dosa atau agar mereka dapat hidayah? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Tidak mungkin bagi manusia, ya, atau sulit bagi kita, tidak bagi Allah taala. Bagi kita mungkin, tidak mungkin rasanya orang tua mereka hidayah. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal kita banyak-banyak minta ke Allah Taala, Allah berikan. Allah berikan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Dengan cara mendoakan. Rasulullah mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya apa? Waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Maka ini cara berbakti kepada kedua orang tua. Ya, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah dengan cara mendoakannya, mendoakan. Bagaimana halnya dengan orang tua tiri? Apakah sama dengan orang tua kandung dalam hal berbakti? Orang tua ditiri maksud di sini orang tua apa? Ya, bapak nikah lagi, atau memang anak ini diangkat oleh orang lain sehingga dia orang tua tiri namanya, kan? Ya, kalau seandainya dia yang membesarkan kita, maka dia ada hak di situ. Bukan karena dia orang tua kita, tapi karena dia telah berbuat baik kepada kita, maka kita berbakti. Di antara sifat orang yang beriman itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Ini orang udah ngasih uang, orang udah ngasih makan dari kecil, ya, udah nyekolahin, udah bayarkan ini dan itu. Kemudian tahu kita, oh, saya tidak berwajib berbakti. Enggak, kita wajib berbakti kepadanya. Kenapa? Karena dia telah berbuat baik kepada kita. Kan? Dia telah berbuat baik kepada kita. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya zakat perdagangan pada orang yang terlilit kredit riba, di mana aset atau modal perdagangannya sudah sangat-sangat melebihi nisab, tapi dia sedang terlilit kredit riba, apakah dia tetap wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya tidak. Ya. Karena dia orang yang berhutang, maka dia selesaikan hutangnya dulu. Setelah selesai hutang baru dilihat masih cukup nggak nisabnya. Kalau masih cukup maka keluarkan. Tapi kalau seandainya kurang dari nisab maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ada orang hartanya 1 triliun, hutangnya 1 triliun juga, impas. Maka orang ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya, ini dosa riba ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ustaz, apakah benar atau adakah dalilnya yang mengatakan kalau belum akikah belum boleh ikut kurban? Tidak ada. Orang yang belum akikah dia boleh berkurban. Karena akikah dan kurban itu dua ibadah yang berbeda. Ya. Akikah dan kurban itu dua ibadah yang berbeda. Kalau kurban itu untuk diri kita, kalau akikah itu bukan kewajiban orang, kewajiban kita, tapi kewajiban orang tua. Terus kita bedakan. Mana yang dahulu Ustaz? Kalau ada uang saya kurban atau akikah? Kurban. Ya. Kurban. Allah taala a'lam. Ya,
ini sama pertanyaan. Apakah zakat perdagangan yang isi dagangan di toko tersebut dari pinjaman? Apakah ada zakatnya? Jawabannya nggak ada. Ya, jawabannya tidak. Kecuali setelah dia bayar hutang, masih tersisa hartanya dan harta tersebut masih sampai ini, maka dia keluarkan zakat. Tentu setelah dia membayarkan seluruh hutang-hutangnya. Ya. Apa saja rukun syukur? Yang pertama, syukur itu ada 3. Dengan lisan, ya, dengan hati dan dengan anggota badan. Ini rukunnya. Seorang mengucapkan alhamdulillah ketika Allah berikan nikmat, kemudian hatinya meyakini nikmat ini memang mutlak dari Allah, bukan dari siapa-siapa, dari Allah Ta'ala. Kemudian dia nampakkan dengan anggota badan dia rajin ibadah, namanya orang bersyukur. Semakin ditambah Allah nikmat, semakin rajin ibadah, semakin rajin sedekah, semakin rajin sholat, mungkin orang yang bersyukur. Tapi semakin ditambah Allah, semakin lalai. Ya, dulunya datang ke masjid, banyak usaha, tidak datang lagi. Dulunya ada hadir pengajian, banyak usaha yang dibuka, tidak datang lagi. Maka orang ini kufur nikmat. Orang ini apa? Kufur nikmat. Walaupun dia mengatakan alhamdulillah, tambah rasa alhamdulillah. Namun apa? Ibadahnya banyak yang tidak seperti dahulu. Ya, banyak yang dia tinggalkan, tidak sebagaimana ibadahnya yang dulu. Maka orang ini pertanda dia tidak bersyukur. Orang beriman semakin Allah tambah rezeki, maka dia tambah semakin taat. Dia tambah semakin taat kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Demikian pertemuan kita malam ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita hidayah. Allah berikan kepada kita kesehatan. Allah merahmati kedua orang tua kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.